Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi kejeda untuk yang cairan, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah bahas terakhir untuk yang cairan dan elektrolit ya. Jadi nanti untuk yang elektrolit, mahasiswa sambil dilihat kembali ya untuk slide-slide-nya. Di situ ada elektrolit besar atau yang banyak ya. Jadi tidak semua dihafalkan, yang banyak aja terkait dengan gangguan-gangguannya. Jadi sedikit kita mengetahui nilai normalnya berapa. Nanti kalau kurang dari normal, itu berarti nanti terkait dengan pemberian terapinya ya untuk elektrolit tersebut gitu. Karena kalau di keperawatan kritis banyak kasus seperti itu. Tidak hanya cairan saja yang terganggu, cairan dan elektrolit. Karena kita tahu tadi terkait dengan cairan ya, ada elektrolit yang terlarut di dalamnya. Jadi perlu mengetahui. Nah, ini kadar-kadar normalnya yang besar-besar, kemudian manfaatnya. Biasanya gangguan-gangguannya pada seperti apa ya. Nanti dilihat dan bisa dibaca, dihafalkan. Saya pada hipermagnesium, penyebabnya biasanya pada kasus gagal ginjal, gejala hipermagnesium seperti apa, koreksi atau terapinya seperti apa, pemberian garam kalsium, dan sebagainya. Ya nanti. Sekarang kita masuk ke keseimbangan asam basa. Nah, di sini jika kita mengalami jika terjadi gangguan asam basa, ini juga akan mempengaruhi dari metabolisme selnya. Nah, berarti ini sama kayak tadi cairan, juga akan mengganggu homeostasis tubuh. Yang nanti kalau metabolismenya terganggu ya sama dampaknya, rusak selnya gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah rusak selnya kan akan jadi mengganggu sistemik secara tubuhnya. Nanti akan lebih lanjut bisa mengancam kehidupan. Jadi memang kita harus meluaskan sisi pemahaman kita secara sistemik gitu ya. Nah, kalau di dalam tubuh gitu ya optimal ya, bila pH 7,4 plus minus 0,05 ya. Jadi di sini kurang lebih gitu ya. 735, 745 gitu ya. Oleh karena itu, ion hidrogen diatur secara ketat oleh tubuh melalui dua organ penting. Nah, ini yang mempengaruhi dari keasaman ya, itu adalah ion H+. Nah, nanti pengaturannya supaya pH-nya itu normal ya, itu nanti kita punya dua sistem tubuh yang akan mengatur ya. Yang pertama ada di paru-paru dan yang kedua di ginjal. Oke, jadi Allah memang menciptakan sudah komplit gitu ya dengan mekanismenya. Ketika terjadi gangguan asam ya, H+-nya berlebih gitu ya, nilai pH-nya turun ya. Nanti ada yang mengatur untuk pengaturan ion hidrogennya, yaitu ada di paru-paru dan ada di ginjal. Ya, ini terkaitan dengan asam ya. H+ dinamakan proton atau donor. Ya, suatu cairan disebut asam apabila mampu melepaskan atau menyumbang H+, misalnya pada asam karbonat. Itu kalau diurai jadi H+ dan bikarbonat ya, kok ion hidroksida ya, bikarbonat plus ya H2CO3. Oke, ini konsep pH ya. Oke, ini juga sudah diajarkan di fisiologis ya. Nah, jadi kalau H+-nya meningkat, bertambah ya, pH-nya menjadi rendah atau kita sebut sebagai asidosis. Kalau H+-nya rendah ya, sedikit ya, nilai pH-nya akan meningkat. Kita sebutnya sebagai basa. Jadi kalau H+-nya meningkat, pH-nya semakin rendah ya, nilai pH-nya kurang dari 7,35, dia akan bersifat asam atau asidosis. Ya, jadi kalau pH-nya semakin sedikit
H plusnya, maaf ya, pH-nya jadi tinggi atau sifatnya basah. Dan nilai pH normal di cairan ekstraseluler ya, kita fokusnya di CS-nya ya, yaitu tadi 7,4 plus minus 0,05 yaitu 7,35 sampai 7,45. Jadi kalau nanti pH-nya turun ya berarti H plusnya banyak ya atau asidosis di bawah 7,35. Atau sebaliknya kalau H plusnya berkurang ya atau pH-nya menjadi tinggi nih ya sifatnya basah lebih dari 7,45. PaO2 adalah tekanan yang ditimbulkan oleh oksigen ya PaO2 ya yang terlarut di dalam darah. Tekanan yang ditimbulkan oleh oksigen yang terlarut di dalam darah atau menunjukkan kemampuan paru untuk mengoksigenasi darah. Nah, pengangkutan oksigen ke jaringan ada dua cara, yaitu 97% terikat oleh hemoglobin ya yang biasanya kita indikatorkan dengan SaO2. Nah, 3% ini larut di dalam plasma yang diukur dengan kadar PaO2. Ya, nah nanti ini kita bisa melihat ya bagaimana mekanisme oksigen ya untuk mengatur asidosis alkalosis ya. Gitu. Kita kenal dulu seperti ini tekanan parsial oksigen dalam darah ya. SaO2 dan PaO2. SaO2 adalah pengangkutan oksigen ya yang terikat oleh hemoglobin. Ini kalau oksigen yang terlarut di dalam plasma yaitu PaO2. Nah, tingkatan hipoksemia ya terkait dengan PaO2, tekanan parsial oksigen dikatakan ringan jika PaO2-nya sekitar 60-80%. Dikatakan sedang jika PaO2-nya 40-60%. Dikatakan hipoksemia berat jika PaO2-nya kurang dari 40%. Ya, ini terkait dengan PaO2. Kemudian PaCO2 ya. Karena nanti kita akan menggunakan beberapa indikator ini ya untuk terkait dengan asidosis dan alkalosis. CO2 merupakan hasil akhir dari metabolisme tubuh. Perubahan konsentrasi CO2 menyebabkan perubahan pada H+. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita lihat bagaimana reaksinya ya H2O plus CO2 menjadi H2CO3. Nah, ini kalau diurai menjadi H+ plus HCO3. Jadi apabila jumlah CO2 ditingkatkan ya di sini reaksi akan bergeser ke kanan sehingga jumlah H+ akan meningkat. Apabila jumlah CO2 diturunkan, reaksi akan bergeser ke kiri sehingga jumlah H+ juga akan menurun. Ya, ini tekanan parsial gas CO2 ya. Karena di sini perubahan konsentrasi CO2 akan menyebabkan perubahan pada H+. Bagaimana itu terjadi ya? Kita lihat di situ bahwa kalau CO2 meningkat ya, meningkatkan jumlah H+. Jadi kalau biasanya gampangnya itu ini bersifat asam gitu ya, karena kalau CO2-nya meningkat dia akan meningkatkan H+. Nilai CO2 normal 35-45. Nah, kontrol CO2 yang perlu diperhatikan. Kontrol CO2 oleh paru-paru dan pusat pernafasan. Penilaian terhadap CO2 memberikan gambaran terhadap keadaan alveolar dan ventilasi. Nah, jadi nanti memang beberapa mekanisme dalam paru-paru itu akan mengkontrol terkait dengan CO2 ya. Jadi karena kalau CO2 semakin meningkat di sini akan dia melepas H+. Nah, ini nanti bagaimana mekanisme paru-paru untuk melakukan penyesuaian ya. Nah, ini CO2 bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian HCO3 merupakan ion dalam larutan. Kadar CO3 dikontrol oleh ginjal. Nilai normalnya 22,26. Ini juga perlu diperhatikan ya dalam keseimbangan asam basa standar bikarbonat ya, yaitu konsentrasi ion bikarbonat dalam plasma. Oke. Jadi ini nanti nilai normalnya 22,6 dikontrol oleh ginjal. Kemudian ada indikator lagi selain PaO2, PCO2,
bikarbonat, ada juga base excess. Base excess adalah asam kuat ya, atau basa kuat dalam setiap liter darah yang bertambah akibat gangguan metabolik. Normalnya adalah min 2,5 sampai dengan 2,5. Nilai positif BE ya, base excess, itu berarti kelebihan basa. Jadi nilai normalnya itu sekitar min 2,5 sampai plus 2,5. Kalau dia lebih dari 2,5 berarti kan kelebihan basa, namanya juga base excess ya. Gitu. Kalau nilai negatif berarti kekurangan basa. Nah, nanti ini kita kolaborasi ya. Nanti jadi kalau mahasiswa sekalian lihat hasil AGD itu kan ada BE, base excess. Nah, nanti kalau dia lebih dari 2,5 berarti dia pasti alkalosis gitu, dia basa. Nanti koreksinya bisa dilihat di sini untuk terapinya. BE kali BB dibagi 6. Oke, nanti kita kolaborasi dengan dokter ya untuk terkait dengan terapi. Nah, ini yang perlu dipahami juga, terdapat 3 mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan asam basa. Ada mekanisme dapur kimia, ada mekanisme pernafasan, dan ada mekanisme ginjal. Nah, ini ada sistem dapur bikarbonat ya. Ada sistem dapur fosfat, ada sistem dapur protein, dan ada sistem dapur hemoglobin. Kemudian untuk respirasinya, pada keadaan asidosis respiratorik ditandai dengan penumpukan CO2 karena hipoventilasi, ya kan ya? Karena hipoventilasi terjadi penumpukan CO2. Tadi kita tahu kalau CO2 berlebih maka dia akan bergeser ke kanan untuk melepas H+. Jadi jika pH turun maka paru akan meningkatkan frekuensi dan kedalaman ventilasi. Jika pH naik maka paru akan mengurangi frekuensi dalam keadaan ventilasi. Jadi kalau saya biasanya ya diingat bahwa CO2 itu sifatnya asam gitu ya. Ini adalah mekanisme-mekanisme untuk kompensasi ya, mekanisme kompensasi. Kemudian kalau sistem renal itu untuk mengatur HCO3-nya. Kadar bikarbonat dalam plasma diatur oleh ginjal melalui kesamaan urin. Jika pH turun, ginjal akan menahan HCO3. Jika pH naik, ginjal akan mengeluarkan HCO3. Nah, ini gangguan respiratorik ya. Jadi kalau respiratorik berarti bagaimana mekanisme kompensasi. Misalnya pada pH turun, pada kasus hipoventilasi, ya kan, misalnya pH turun, kemudian melakukan mekanisme kompensasi hipoventilasi, yaitu dengan reaksi asidosis respiratorik. Terjadi gangguan respiratorik misalnya pada kasus hipoventilasi gitu ya, terjadi asidosis respiratorik, jadi pH-nya turun. Maka di sini kompensasi tubuh ya pada ginjal itu dengan menahan HCO3 ya supaya mengkompensasi. Nah, sebaliknya pada kasus hiperventilasi, misalnya hiperventilasi ya, terjadi alkalosis respiratorik, maka kompensasi tubuhnya dia akan ginjal mengeluarkan HCO3. Nah, ini adalah mekanisme kompensasi tubuh. Jadi kita tahu kan beberapa sistem tubuh yang mengatur, ada ginjal dan pernafasan. Nih, biasanya pada asidosis respiratorik penyebabnya macam-macam, ini bisa dilihat ya, penemuan pneumotoraks, efusi pleura dan sebagainya. Nah, ini kalau pada masalah gangguan metabolik, misalnya pada asidosis metabolik, maka kompensasi tubuhnya adalah dengan memberikan hiperventilasi. Dampaknya PCO2-nya akan turun untuk mengkompensasi dari asidosis metabolik tadi. Itu ya, karena dia kan di sini nih. Kemudian kalau di sini alkalosis metabolik, kompensasi tubuhnya dengan hipoventilasi. Ini penyebab-penyebabnya. Nah, ini nilai gas darah normal seperti ini dari pH 7,35 sampai 745, PCO2-nya 35 sampai 45, PaO2-nya 80 sampai 100, HCO3-nya 22 sampai 26, BXS-nya min 24 sampai dengan 23. Saturasi 95 sampai 99%. Nah, ini tadi jadi kita jelaskan poin satu persatu dari pH, PCO2, PaO2, HCO3, beberapa indikator yang mempengaruhi dari keseimbangan asam basa.
Untuk pengkajian dari sistem gas darah sendiri, yang pertama memperhatikan adalah pH-nya. Jadi kalau kita mau menganalisis analisa gas darah, yang diperhatikan pertama adalah pH. Apakah pH-nya normal atau tidak? Dengan nilai normal 7,35 sampai 7,45. Kalau lebih dari 7,45 berarti H plusnya kurang gitu ya, atau yang kita sebut sebagai alkalosis. Kalau pH-nya kurang berarti ya mohon maaf. Ini ya kita lanjutkan ya. Jadi kalau untuk pengkajian tadi dilihat pH-nya yang pertama, kemudian yang kedua tadi menentukan pH-nya dulu. Ya kan, kalau kurang atau lebih. Kemudian yang kedua tentukan penyebab primernya. Kalau dia masalah primernya ada di CO2, itu pasti respiratorik. Tapi kalau penyebab primernya di HCO3-nya berarti dia metabolik gitu. Ya, nanti kalau penyebab utamanya hanya primer 1, berarti nanti misalnya pH-nya 7,25, berarti asidosis. Kemudian yang kedua, dilihat yang bermasalah PCO2-nya apa HCO3-nya. Kalau yang bermasalah PCO2-nya, berarti dia asidosis respiratorik. Ingat tadi CO2 kan sifatnya asam. Nilai normalnya berapa? Gitu. Ya, jadi misalnya tadi kita lihat ya. Oke. Biar sambil dicek. Tadi kan dilihat nilai normalnya. Kalau penyebab primernya CO2, tadi kan sifatnya asam. Kalau
pH-nya kurang dari 7,35, 7,32 misalnya. Berarti dia asidosis. Kemudian penyebabnya apa? Dilihat apakah karena CO2-nya atau HCO3-nya. Kalau karena CO2-nya berarti dia respiratorik. Kita lihat dulu nilai normalnya berapa, 35 sampai 45. Dia kan sifatnya asam. Kalau lebih dari 45 berarti dia asam kan, berarti asidosis respiratorik. Atau misalnya contoh kedua, pH-nya turun di bawah 7,35. Kita lihat penyebab primernya. Oh, ternyata penyebab primernya adalah karena HCO3-nya. Kita lihat HCO3 sifatnya basa. Ya kan, berarti ke bawah. Ya kan, lebih dari 26. Ya, nilai normalnya 22 sampai 26. Berarti kita sebutnya adalah asidosis metabolik. Kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya mekanisme kompensasi. Tadi kita tahu ya, di dalam alur ya ada yang namanya mekanisme buffernya ya. Jadi apakah itu kita punya dua sistem, di paru-paru dan di ginjal. Ya nanti mengatur mekanismenya. Kalau nanti di dalam paru-paru, maka nanti mekanisme kompensasinya di ginjal. Kalau terjadi ginjal, nanti mekanisme kompensasinya ada di paru-paru. Nah, nanti kita lihat apakah terjadi kompensasi atau tidak. Nah, kalau terjadi kompensasi, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini terpengaruh. Kalau murni, nah ini kan pH turun, berarti asidosis ya. Ternyata yang meningkat PCO2-nya, berarti asidosis respiratorik. Nah, ini normal, HCO3-nya normal. Ya kan? Jadi ini yang murni asidosis respiratorik. Tapi kalau terkompensasi, lihat. Nah, bikarbonatnya ikut naik. Ini untuk mengkompensasi. Terkompensasi penuh berarti pH-nya udah normal. Diindikasinya PCO2-nya meningkat, nah HCO3-nya meningkat, tapi pH-nya sudah normal. Paham ya? Asidosis sekarang. Ini yang metabolik. Kalau yang metabolik berarti yang terganggu HCO3 ya. Asidosis berarti pH-nya turun. Ya kan? Metabolik berarti HCO3-nya ikut turun. Kan dia sifatnya basa tuh, berarti turun. Nah, PCO2-nya dia normal, berarti dia murni asidosis metabolik. Tapi kalau asidosis metabolik terkompensasi, berarti ini PCO2-nya ikut turun, dia untuk mengkompensasi dari HCO3-nya. Nah, kalau mekanisme terkompensasi penuh, pH-nya udah normal. Nah, di sini indikatornya terlihat PCO2-nya turun, HCO3-nya turun, PCO2-nya ikut turun. Gitu. Paham ya? Ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Ini bisa dicek ya untuk soal-soalnya ya. Ini kira-kira murni, asidosis murni, respiratorik murni, apa alkalosis respiratorik murni, atau asidosis metabolik terkompensasi, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.